Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKI Layur dan Bajem Geren Wisata. Kita bertemu lagi dalam acara Sapa Pagi. Dan saya, Pendeta Samueli, hari ini akan mengajak kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan menurut jadwal leksionari pada hari ini. Bacaan diambil dari Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Tetapi agar lebih cepat ya, saya akan membacakannya ayat 1 sampai 8 saja. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Nikodemus ini menurut Alkitab adalah seorang Farisi. Seorang Farisi memang di dalam Perjanjian Baru punya kesan yang tidak baik. Dia adalah kelompok orang-orang yang memusuhi Yesus. Dan mereka merasa karena Yesus itu seolah adalah tokoh yang ingin tidak taat pada Taurat, mau merombak Taurat. Tetapi Alkitab juga menyaksikan bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi di dalam jabatan di agama Yahudi itu ada yang namanya Dewan Pengadilan Agama atau Sanhedrin. Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya 70 orang, dan salah satu adalah Nikodemus. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes 19 ayat 39, di situ dikatakan bahwa Nikodemus pada saat ketika Yesus mati disalibkan, maka Nikodemus itu menurunkan mayat Yesus dan mengurapi mayat Yesus itu dengan minyak narwastu, minyak gaharu, dan mur 50 kati beratnya. Yang banyak orang mengartikan itu sebagai suatu rempah-rempah yang mahal. Dan itu menandakan bahwa Nikodemus bukanlah orang sederhana, tapi dia orang yang punya jabatan, punya kekayaan, punya karisma sebagai pemimpin. Jadi saudara, kurang apa lagi? Orang seperti Nikodemus itu sudah mantap ya. Jadi dia adalah seorang yang punya kedudukan di tengah masyarakat. Sedangkan dia saat itu datang kepada Yesus yang adalah seorang tukang kayu yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi pastilah ada suatu kebutuhan di dalam diri Nikodemus yang saat itu tidak dipenuhi oleh apa yang dimilikinya.
Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang dari Allah. Sebab tidak mungkin orang yang tidak datang dari Allah, ya, tetapi bisa membuat suatu keajaiban, suatu tanda-tanda dari Tuhan." Yang dimaksudkan adalah ketika Nikodemus saat itu melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Dan dia terpesona akan semuanya itu dan dia berpikir bahwa Yesus itulah datang dari Allah atau nabi dari Allah. Tetapi jawab Yesus saat itu adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara, apa yang ditanyakan Nikodemus sepertinya tidak nyambung dengan jawaban Yesus, ya. Tetapi justru sesungguhnya itulah Yesus melihat apa yang dibutuhkan Nikodemus yang sesungguhnya. Jadi Yesus menjawab inti dari masalah yang sebenarnya. Seolah-olah Yesus berkata, "Hei Nikodemus, engkau takjub, engkau heran melihat mujizat-mujizat yang aku lakukan. Oke, tetapi yang terpenting bagimu adalah bukan mujizat-mujizat itu. Karena mujizat itu sesungguhnya hanyalah sarana untuk menunjukkan siapa aku. Tetapi yang terpenting adalah apakah engkau sendiri sudah punya relasi dengan Allah dengan dilahirkan kembali." Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sebetulnya memang benar bahwa mujizat itu di dalam kekristenan jangan menjadi suatu yang membuat kita utama. Sebab sebetulnya mujizat, ya, kalau itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melampaui akal kita, maka iblis pun bisa membuat mujizat. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, mujizat itu menunjukkan siapakah dirinya. Nah, saudara, Yesus tahu kebutuhan Nikodemus yang sesungguhnya, yaitu diperbaharui relasinya dengan Tuhan. Tidak cukup hanya mempelajari Taurat semata. Nah, saudara, kelahiran baru sebetulnya istilah itu hanya ada di dalam terminologi Kristen. Tidak ada dalam agama apapun juga. Kelahiran baru adalah hal yang rohani, bukan tidak bisa kita mengerti dalam pengertian jasmani. Ya, seperti Nikodemus saat itu bertanya, "Kalau aku sudah tua, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali?" Yesus berkata, apa yang dilahirkan daging adalah daging dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi saudara, kalau kelahiran secara jasmani itu orang tua kita melahirkan kita. Kita semua dilahirkan oleh seorang ibu. Maka apa yang ada pada ibu kita bisa, ya, diturunkan kepada kita. Ada faktor herediter. Mungkin dalam arti bakatnya, mungkin dalam arti yang negatif yaitu penyakitnya, bisa. Itu faktor herediter. Tetapi kelahiran baru tidak demikian. Ya. Jadi itu adalah soal hal yang rohani, yang tidak diturunkan. Dilahirkan baru itu saat ketika kita menjadi murid Kristus. Ketika kita punya suatu relasi yang baru dengan Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Itulah artinya kelahiran baru. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Ini adalah suatu sindiran Yesus kepada orang-orang Yahudi yang merasa dirinya adalah bangsa keturunan Abraham yang pasti mewarisi kerajaan Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu kafir, ya, pasti dimurkai Allah. Tetapi Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat, ya. Melihat pun belum, apalagi masuk ke dalam kerajaan itu. Jadi kelahiran baru itu merupakan sesuatu perombakan total. Rohani kita diperbaharui. Kita punya relasi yang baru dengan Tuhan. Bukan hidup yang lama direnovasi, diperbaiki, bertobat lalu ditambal sulam untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak, tetapi benar-benar ada suatu permulaan baru. Dan disitulah, saudara sekalian, kelahiran baru adalah soal relasi kita dengan Bapa di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kelahiran baru ini adalah karya Allah saja, karya Roh Kudus semata. Sama sekali bukan usaha manusia. Jadi kalau kepada kita ditanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa lahir baru, bagaimana saudara? Ya, bagi saya tidak ada caranya, ya. Kalau ada caranya, berarti kelahiran baru itu bisa menjadi prestasi manusia. Sesungguhnya kelahiran baru adalah karya Allah. Tetapi kita bisa memeriksa diri sendiri. Sebab orang yang sudah dilahirkan baru itu sebetulnya ada tanda-tandanya, ya. Apakah tanda-tanda buah-buah kelahiran baru itu ada terjadi di dalam kita? Apakah kita mengalaminya? Memang tidak bisa langsung semuanya, tetapi sedikit demi sedikit semakin nyata. Kita meyakini, ya, kelahiran baru kalau itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa melihat orang lain si A, ya, oh sudah dilahirkan baru karena dia aktif di gereja. Tidak, belum tentu, ya. Si B, ya. Tetapi saudara sekalian, kita hanya bisa mengevaluasi, mengecek, memeriksa diri kita sendiri. Apakah benar-benar Kristus itulah yang terutama di dalam hidupku? Apakah aku meyakini bahwa Dia sudah mati menggantikan dosa-dosaku? Dan Dia sudah bangkit memberikan kepadaku hidup yang baru. Dan aku merasakan ada suatu perubahan setiap hari ketika aku menjadi muridnya. Itulah buah-buah yang harus muncul di dalam kehidupan kita. Berbahagialah jemaat yang telah dilahirkan